Selamat sahabat, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku di mana saja berada saat ini? Tentu kita mengucap syukur, satu sahabat kita sudah lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Dan kita boleh tiba kembali pada sahabat Tuhan yang kudus ini untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya percaya bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya berharap kita boleh tetap sehat dan menjadi pengharapan kita pun boleh tetap senantiasa puji dan sembah nama Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang memiliki motivasi dalam menjalani hidup ini? Satu ketika diceritakan ada seorang cowok laki-laki yang bisa dikatakan sementara mendekati seorang wanita. Dan ketika dia jatuh hati kepada wanita ini, dia rindu untuk bisa memberikan yang terbaik, sehingga satu saat kalau dia tembak, maka si wanita ini mau menerima sebagai kekasihnya. Satu kali, setelah dia pulang kerja, dia rasa capek sekali. Dalam kelelahannya ini, dia mau istirahat sebentar. Lalu bapaknya memanggilnya. Le, tukang obat. Nak, belikan obat. Sebentar toh Pak. Saya kan baru sampai istirahat. Nantilah kalau saya sudah hilang capeknya, tak tukok nih. Tidak lama kemudian, HP-nya berdering. Dengan malas dia angkat HP-nya ini dan dia lihat, oh ternyata seseorang yang selama ini dia akan tembak. Lalu apa yang dia bicarakan? Wanita ini dari seberang katakan, "Bang, antar sebentar ke mall dong, mau belanja," katanya. Di luar dugaan, ketika bapaknya tadi minta belikan obat, sebentar ke warung sebelah, dia ogah-ogahan berangkat, alasan capek. Ketika calon pacarnya ini telepon dan meminta dia antar belanja ke mall, dia langsung katakan, "Siap, saya berangkat sekarang." Luar biasa saudaraku yang kasih. Apa yang menggerakkan pria ini sehingga dia mau berangkat walaupun dia capek? Tiba-tiba saja dia kehilangan rasa letihnya. Dan dia mengabaikan rasa capeknya demi seorang wanita. Pekabaran firman Tuhan pada sahabat Tuhan yang kudus dan diberkati pagi ini berjudul, apa yang menggerakkan kehidupanmu? Setiap orang digerakkan oleh sesuatu dalam menjalani hidup ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan telah berikan kami kesempatan yang begitu indah bagi kami Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kuasa Roh-Mu menyertai kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan melayakkan kami menerima pekabaran firman-Mu ini. Layakkan juga hamba-Mu untuk boleh menyampaikannya dan beri kuasa kepada kami untuk menghidupkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya menjalani kehidupan ini, tidak sedikit di antara kita membutuhkan motivasi untuk bisa melakukan sesuatu. Apa yang menggerakkan kehidupan Anda? Sebab setiap kehidupan seseorang itu digerakkan oleh sesuatu. Pengkhotbah katakan, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 4, versi firman Allah yang hidup demikian. Aku melihat bahwa pada dasarnya segala jeripayah dan keberhasilan orang didorong oleh perasaan iri hatinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada selalu hal-hal yang menjadi motivasi
sehingga seseorang mau melakukan sesuatu. Atau sesuatu yang menggerakkan, yang mendorong sehingga dia mau melakukannya. Gambarannya yang saya sampaikan di awal tadi tentang si Maman yang ditelepon oleh si Mimin. Kenapa dia mau berangkat? Kenapa dia mau pergi? Ketika si Mimin telepon, padahal dia lelah, dia capek. Ketika ayahnya minta belikan obat sebentar saja, dia katakan, nantilah Pak. Apa yang mendorong si Maman sehingga dia mau berangkat? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak kamus mendefinisikan kata kerja menggerakkan berarti membimbing, mengendalikan atau mengarahkan. Apa saja yang saudaraku gerakkan, apa saja yang saudaraku bikin supaya dia bergerak, itu mesti akan diarahkan ke tempat tertentu. Kalau orang menembak bola golf, dia sementara menggerakkan bola golf ini menuju ke hole atau lubang yang akan dimasuki. Jadi kalau seandainya dia tidak tahu kemana bola golf ini akan diarahkan, tentunya tidak akan pernah dia mencapai sebuah prestasi. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, kita ini digerakkan oleh banyak hal. Bisa berarti tekanan, bisa berarti masalah, bisa juga batas waktu, atau mungkin ingatan yang menyedihkan, ketakutan yang menghantui, dan lain sebagainya. Tapi dari sekian banyak hal yang menggerakkan kehidupan kita, ada 5 hal yang rindu saya sampaikan pada sahabat Tuhan pagi ini untuk menjadi perenungan kita bersama. Sebab setiap orang digerakkan oleh sesuatu untuk mencapai apa yang dia mau. Nah, yang paling umum adalah yang pertama. Banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. Bapak Ibu pasti punya masa lalu, bukan? Ketika seseorang pernah melakukan dosa di masa lalu, bisa jadi dosa di masa lalu ini terus membayang-bayang sampai hari ini. Keberadaan yang demikian membuat seseorang pada akhirnya dikungkung oleh perasaan bersalah atau perasaan berdosa. Banyak orang yang menghabiskan seluruh kehidupan mereka dengan berlari dari rasa penyesalan dan menyembunyikan rasa malu mereka. Mereka membiarkan masa lalu mereka mengendalikan masa depan mereka. Mereka seringkali secara tidak sadar menghukum diri sendiri dengan merusakkan keberhasilan mereka sendiri. Banyak orang yang tidak bisa melepaskan kenangan masa lalu. Apalagi jika seandainya perbuatan salah yang dia lakukan itu dinilai mungkin cukup besar. Ini membuat apa yang dia lakukan di masa yang akan datang ini betul-betul menjadi rusak. Karena ingatan terhadap kesalahan masa lalu membuat dia sulit untuk mendapatkan keberhasilan di masa yang akan datang. Kain ketika dia berdosa, rasa bersalahnya memisahkan dia dari hadirat Allah. Sehingga Allah berfirman, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, inilah yang menggambarkan sebagian besar manusia saat ini yang menjalani kehidupan tanpa tujuan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dosa masa lalu bisa terus menghantui keberadaan kita sekarang. Apabila kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Semua kita ini adalah produk masa lalu. Apa yang kita pernah lakukan di masa lalu mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini. Saya percaya Allah mengampuni kita. Saat saudara dan saya berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tetapi yang terpenting adalah bagaimana saudara dan saya bisa menyelesaikan dosa itu di hadapan Tuhan. Dan Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengampun akan membebaskan saudaraku dari rasa bersalah. Jangan sampai rasa berdosa, rasa bersalah dari apa yang kita pernah lakukan dulu akan mempengaruhi keputusan kita di masa sekarang ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih ingat apa yang terjadi dengan Musa
Allah merubah dia dari seorang pembunuh menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dengan Gideon? Allah merubah dia dari seorang pengecut menjadi seorang pemimpin, seorang yang memiliki karisma luar biasa. Bagaimana dengan Daud? Setelah dia berbuat dosa, melakukan hal yang tidak semestinya dengan Batsyeba, Allah masih mau menggunakan dia dan tetap menjadikan dia seorang raja yang besar. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Saat saudara dan saya kita mau datang kepada Tuhan, lepaskan masa lalumu, beralihlah ke masa depan, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Firman Allah katakan di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Versi firman Allah yang hidup demikian. Alangkah bahagianya orang-orang yang kesalahannya telah diampunkan. Alangkah leganya hati orang yang telah mengakui dosa-dosanya dan Allah telah menghapus semua dosa itu. Kehidupan yang digerakkan oleh rasa berdosa, rasa bersalah, pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Mari kita datang dan berdamai dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Ada orang yang dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Kenapa? Karena dia memiliki kepahitan di dalam dirinya. Banyak orang yang merasakan kebencian, kemarahan yang membuat sehingga dia melakukan segala sesuatu yang bagi kita mungkin tidak masuk akal. Mereka menunjukkan kepahitan yang tidak pernah sembuh. Bukannya melepaskan penderitaan mereka melalui pengampunan, mereka mengulanginya berkali-kali dalam pikiran mereka. Mereka bisa dikatakan amat marah dan mencetuskannya kepada orang lain. Kebencian, Bapak Ibu, selalu lebih melukai kita ketimbang orang yang membenci kita. Sementara orang yang menyakiti kita mungkin telah melupakan perbuatan mereka tersebut dan melanjutkan hidup, kita akan terus dipenuhi oleh penderitaan kita dengan mengabadikan masa lalu. Siapa sih yang tidak pernah bergesekan satu sama lain? Kalau ada di antara saudara yang merasakan kebencian seperti ini, segera bebaskan diri saudara. Karena saat kita diliputi oleh kebencian, maka hidup kita sudah rusak sebelum waktunya. Orang yang hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kemarahan, itu sama seperti bumerang. Kembali kepada dirinya sendiri. Pada akhirnya orang yang demikian akan merugi. Karena kebencian yang dia tanam, kebencian yang dia pelihara seumur hidupnya. Orang yang melukai kita pada masa lalu, dia tidak mungkin melukai kita di masa sekarang ini. Kecuali kita mempertahankan rasa sakit itu di dalam kebencian. Masa lalu kita adalah masa lalu, saudara. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kita hanya bisa melukai diri dengan kepahitan itu. Jadi, kalau saudara dan saya memelihara yang namanya kebencian, bisa jadi kebencian itu akan berbalik dan merusak kesehatan kita. Orang yang menyalahi kita, orang yang melakukan hal yang buruk kepada kita, pada saat ini mungkin dia enak-enak tidur nyenyak tanpa memikirkan rasa sakit hati kita. Nah, kitanya yang terus-menerus berada dalam rasa sakit. Mari lepaskan kebencian saudara, dan biarlah kita boleh belajar untuk mengampuni. Ayub pasal 5 ayat 2 bagian A katakan, hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Inilah hal yang kedua yang menggerakkan manusia, yaitu kebencian dan kemarahan. Yang ketiga, banyak orang digerakkan
oleh rasa takut. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adakah di antara saudara yang tidak memiliki rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya? Seorang yang tidak memiliki rasa takut, khawatir, bisa jadi tidak normal. Orang yang normal pasti punya rasa takut, punya rasa khawatir. Cuma yang menjadi masalah, apakah rasa takut atau khawatir ini akan menjadi kecenderungan kita melakukan sebuah tindakan atau tidak. Bagi mereka yang memiliki rasa takut yang berlebihan, ini bisa berakibat negatif dalam kehidupannya. Mengapa? Karena tanpa memandang penyebabnya, orang-orang yang digerakkan oleh ketakutan ini seringkali kehilangan kesempatan besar karena mereka takut untuk menanggung resiko. Orang-orang yang demikian tidak dapat mencapai prestasi yang besar. Karena segala sesuatu selalu diliputi oleh kekhawatiran. Segala sesuatu diliputi oleh ketakutan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, dan lain sebagainya. Orang yang demikian tidak akan dapat pernah berkembang selama dia merasa puas diri dan tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Dia hanya mencari aman, menghindari resiko, dan memelihara status quo. Tidak akan bisa tercapai prestasi jika dia berada di dalam penjara ketakutan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penjara ketakutan ini dibangun oleh diri sendiri yang dapat menghalangi kita menjadi apa yang Allah maksudkan bagi kita. Lawan, saudara. Segala hal yang membuat kita tidak pernah maju, lawan. Dan kita harus taklukkan di bawah kaki Kristus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita belajar bahwa saat saudara dan saya, kita terkungkung di dalam rasa takut yang berlebihan, ini justru membuat kita tidak akan pernah berkembang. Jadi, hal yang membuat seseorang bisa bergerak atau bisa didorong itu karena rasa takut. Yang keempat, faktor yang keempat, hal yang bisa mendorong seseorang. Banyak orang digerakkan oleh materialisme. Apa yang membuat sehingga saudaraku mau bekerja lebih keras? Mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. 2 shift. Kenapa? Karena ingin memperoleh harta yang lebih banyak. Bisa jadi. Seorang yang digerakkan oleh materialisme menganggap bahwa keinginan mereka untuk memiliki menjadi keseluruhan sasaran kehidupan mereka. Gerakan hati untuk selalu ingin lebih, ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa memiliki lebih banyak akan membuat orang itu lebih bahagia, lebih penting, dan lebih aman. Sementara kita berfokus kepada hal-hal yang sementara seperti ini, banyak kali di antara kita menyiksa diri dengan berbagai-bagai kesulitan. Ada orang yang oleh karena keinginan terhadap benda-benda materialistis seperti ini, sementara penghasilannya tidak memadai atau tidak cukup, seperti gaya hedonisme, kebutuhan untuk memenuhi barang-barang mewah, apa yang dia lakukan? Pada akhirnya dia mengambil milik orang. Pada akhirnya dia korupsi. Pada akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar iman. Sehingga dia berdosa. Nilai kita, saudaraku, tidak ditentukan oleh barang-barang berharga kita. Memang masyarakat kita memberikan stigma seperti itu, bukan? Kalau seseorang itu bisa dikatakan mengenakan baju yang bagus, bermerek, dia naik mobil yang bagus, berkelas, rumahnya juga mewah, status sosialnya meningkat. Tetapi kalau sebaliknya,
bisa dikatakan dia tidak dihargai orang. Memang stigma yang berada di masyarakat kita seperti itu. Tetapi jangan pernah lupa bahwa nilai saudara tidak ditentukan oleh barang apa yang melekat di dalam diri saudara. Apa yang saudaraku dan saya tidak miliki saat ini yang membuat orang lain menganggap bahwa kita orang miskin adalah iman. Jangan pernah lupa, walaupun saudara dan saya memiliki begitu banyak harta, memiliki begitu banyak benda-benda berharga, tanpa iman kita sama sekali tidak berharga di mata Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilihat manusia belum tentu dilihat oleh Allah. Itu sebabnya jangan memperbudak diri, menggerakkan hati, menggerakkan diri kita ini hanya karena materialisme. Mitos yang paling umum mengenai uang adalah bahwa memiliki lebih banyak uang akan membuat kita lebih aman. Kekayaan, Bapak Ibu, bisa hilang dalam sekejap oleh berbagai faktor. Lihat peristiwa gempa bumi, tanah longsor, dan peristiwa-peristiwa alam yang lain yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ada begitu banyak orang yang tidak menyadari, mau dia orang-orang yang berada ataupun orang-orang biasa, jika segala sesuatu direnggut dari kita, saat ini juga tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada yang dapat membuat kita lebih dari yang lain. Itulah sebabnya jangan berbangga diri dengan apa yang kita capai secara materialisme. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, ada hal-hal yang lain yang perlu untuk kita perhatikan. Ini adalah yang keempat, manusia digerakkan oleh materialisme. Yang kelima, yang terakhir, banyak orang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Ada orang yang tidak bisa bekerja, ada orang yang tidak merasa puas jika dia tidak diakui oleh orang lain. Kalau dia tidak dipuji, kalau hasil karyanya dibilang jelek, langsung dia mutung, saudara. Langsung dia tidak bersemangat. Langsung dia merasakan, tidak perlulah bekerja lagi. Lah bahaya ini, kalau ini terjadi di dalam pelayanan, bukan? Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, satu kali diceritakan, ada seorang suami yang berjalan dengan istrinya. Mereka memiliki seekor kuda. Karena sayangnya kepada istrinya, maka dia kasih naik istrinya ini di atas kuda, dia yang jalan di sebelahnya. Ketika mereka berjalan, orang-orang yang ada di sekitarnya berbisik-bisik dan bisik-bisiknya cukup keras, saudara. Sehingga mereka berkata, istri tidak tahu diri. Kasihan suaminya yang bekerja keras, masa disuruh jalan kaki. Mereka mendengar ini. Dan setelah beberapa lama berjalan, turunlah istrinya. Naiklah suaminya. Suamiku, naiklah. Biarlah aku yang berjalan. Ketika mereka berjalan, tidak berapa lama, mereka melewati sebuah kumpulan orang. Dan mereka pun berbisik-bisik lagi. Suami tidak tahu diri. Masa yang lebih lemah, istrinya disuruh jalan. Dia enak-enak naik di atas. Si suami serba salah. Tidak berapa lama dia pun turun. Dan dia katakan, istriku, kamulah yang naik. Setelah itu istrinya naik lagi. Mereka katakan demikian lagi. Kenapa bodoh sekali mereka berdua ini? Kan bisa mereka naik sama-sama di atas. Akhirnya mereka pun naik sama-sama di atas. Lewat di satu tempat lagi dan katakan, kasihan kudanya. Bayangkan saudaraku yang kasih. Mereka selalu mendengar perkataan orang. Dan pada akhirnya mereka tidak naik dua-duanya. Kuda jalan sendiri, laki-laki dan istrinya ini pun jalan sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu banyak orang yang digerakkan oleh orang lain. Digerakkan oleh teman sebaya.
Mereka khawatir apa yang mungkin dipikirkan oleh orang lain. Orang-orang ini mengikuti orang banyak. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain. Saudaraku yang kasih, saya tidak tahu ada banyak kunci keberhasilan. Tentu masing-masing kita memiliki resep yang berbeda. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah, jika kita berusaha menyenangkan semua orang, sudah pasti satu saat kita akan gagal. 1, 2, 3, 4, 5 orang punya 5 pemikiran yang berbeda. Saat kita dipengaruhi oleh 1, 2, sampai 5 dan seterusnya orang-orang yang berbeda, dan mengambil keputusan karena omongan orang, kita sudah gagal sebelum waktunya. Dikendalikan oleh pendapat orang lain adalah cara yang pasti kehilangan tujuan Allah dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya di dalam Matius 6 ayat 24 katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya saudara dan saya harus tetapkan satu hal. Ada kekuatan lain yang harus kita renungkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita belajar bahwa saudara dan saya, setiap orang di antara kita pastinya akan digerakkan oleh satu hal dalam kehidupan kita. Terlepas dari apa yang menggerakkan kita, kita harus selalu meminta petunjuk Tuhan. Hidup ini Tuhan, hidup ini saudara, digerakkan oleh banyak hal. Kalau saudara dan saya dalam menjalani hidup ini tidak ada sesuatu pun yang dapat menggerakkan kita, maka kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita ingin capai. Sahabat depan, kita akan membahas satu motivasi lagi, yaitu hidup yang digerakkan oleh tujuan. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara dan saya sehingga kita dapat memanage kehidupan kita. Jangan pernah lupa bahwa saat saudara dan saya kita menjalani hidup, kita perlu booster, kita perlu sesuatu yang dapat menolong kita untuk bergerak. Alkitab katakan, apa yang dapat mendorong kita untuk berbuat baik? Kasih Kristus yang mendorong saya. Semoga Allah memberkati kita. Dan kasih karunia Allah kiranya menolong kita. Sehingga kita benar-benar dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh percaya kepada Allah. Apapun faktor-faktor negatif yang menjadi pendorong dalam kehidupan kita, mari kita coba untuk gantikan dengan faktor-faktor yang positif. Sahabat depan, kita akan lihat apa manfaat dari tujuan yang menggerakkan kehidupan kita. Semoga Allah memberkati kita dan kasih karunia-Nya menolong kita untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan yang akan menolong kami untuk memiliki motivasi yang terbaik dalam kehidupan kami. Apapun hal-hal yang mendorong kami untuk melakukan sebuah tindakan, jika itu negatif dan justru merusak iman kami, biarlah kasih-Mu yang akan menolong kami untuk bisa memperbaikinya. Jangan kiranya kehidupan kami didorong oleh rasa bersalah. Jangan juga didorong oleh kebencian dan kemarahan. Jangan juga didorong oleh materialisme dan lain sebagainya yang tidak baik. Kasih-Mu yang akan menolong kami, menggerakkan kehidupan kami, hanya karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kemurahan-Mu yang akan menyertai langkah hidup kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami ucapkan selamat sahabat, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Allah memberkati kita. Amin.